Nah, untuk layout gudang ya, jadi tidak hanya besarnya ruangan yang menentukan kapasitas gudang, tapi kapasitas gudang ini juga nanti ditentukan oleh cara mengaturnya ya, cara mengatur layout barang yang disimpan ya. Jadi gudang dengan tata ruang yang baik itu akan lebih rapi ya, efisien jika dibandingkan dengan gudang yang penataannya tidak teratur atau sembarangan ya. Jadi selain mendapatkan hal lain juga harus diperhatikan ya. Jadi selain itu ya juga terdapat hal lain ini yang juga harus diperhatikan ya dalam perencanaan layout ya, seperti apa ya, jenis barang yang disimpan, apakah barang tersebut termasuk dalam golongan yang fast moving ya. Yang pertama itu ya. Jadi apakah ya golongan barang tersebut termasuk yang pertama fast moving, FASTMOVING, fast ya, fast moving ya. Ini barang-barang yang aktivitas pergerakannya ya, jadi atur sirkulasinya tuh cepat ya. Biasanya ini barang-barang yang laku cepat atau yang sering dibutuhkan dalam produksi ya, ataupun konsumen ya. Nah, yang kedua slow moving. Nah, ini barang-barang yang aktivitas pergerakannya atau sirkulasinya ini lambat. Jadi biasanya ini berupa barang-barang yang lakunya lambat atau yang dibutuhkan dalam produksi ataupun konsumen. Nah, nanti berdasarkan arus keluar masuk barang ya yang terjadi dalam operasional gudang, ini ada beberapa bentuk layout gudang ya yang dapat diterapkan. Yang pertama itu arus garis lurus sederhana ya. Jadi layout di sini garis lurus sederhana ya. Ini menggambarkan arus keluar masuk barang itu berbentuk garis lurus. Jadi kegiatan keluar masuk barang itu tidak melalui gang atau lorong yang berkelok-kelok. Sehingga barang tidak melalui gang yang berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanannya atau pengambilan barang itu relatif lebih cepat. Ya. Nah, lokasi penyimpanan barang ini nanti dibedakan antara barang yang bersifat fast moving dan yang slow moving. Nah, barang yang bersifat fast moving itu biasanya disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu keluar. Nah, kalau yang barang yang sifatnya slow moving itu biasanya disimpan di lokasi dekat dengan pintu masuk ya. Jadi beda ya antara pintu keluar sama pintu masuknya ya. Nah, kemudian arus yang letter U, jadi berbentuk U. Jadi layout arus yang berbentuk letter U ini proses keluar masuknya barang itu melalui gang ya atau lorong yang berkelok-kelok. Sehingga proses penyimpanan atau pengambilan barangnya ini relatif lama ya. Lama. Lokasi penyimpanan barang ini nanti dibedakan antara barang yang bersifat fast food dan fast moving juga slow moving ya. Jadi barang yang sifatnya fast moving ini disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu keluar. Nah, kalau yang slow moving di dekat dengan pintu masuk. Kemudian yang letter L. Jadi layout barangnya berbentuk letter L. Nah, ini proses keluar masuknya barang ini melalui lorong atau gang, tidak terlalu berkelok-kelok ya.
jadi nggak banyak belokan gitulah ya, sehingga proses penyimpanannya atau pengambilan barangnya ini relatif cepat. Lokasi penyimpanannya untuk barang ini nanti dibedakan juga ya, sama, jadi yang fast moving dan slow moving. Nah, kalau fast moving tetap disimpan lokasi yang dekat dengan pintu keluar. Kalau yang slow moving itu dekat pintu masuk. Nah, jadi tujuan umum dari keseluruhan ya untuk perancangan fasilitas ini membawa masukan ya, jadi bahan, pasokan dan lain-lain melalui setiap fasilitas yang ada dalam waktu yang singkat dan biaya yang wajar ya. Jadi untuk apa perancangan layout gudang? Jadi untuk membawa masukan, itu bisa bahan, bisa pasokan ya, melalui setiap fasilitas yang ada dengan waktu singkat dan biaya yang wajar. Nah, dalam perancangan gudang ini juga perlu diperhatikan jalan lintasannya ya. Jalan lintasannya ya. Nah, jalur lintasan ya, kalau di buku dibilang eisel ya, jalur lintasan ya dalam pabrik ya. Ini digunakan terutama nanti untuk dua hal ya, komunikasi dan transportasi. Nah, perencanaan yang baik itu untuk jalan lintasan itu nanti akan banyak menentukan proses pergerakan perpindahan personil, bahan, ataupun nanti peralatan produksi ya dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi layoutnya Eisel Warehouse ini itu harus layak ya. Layaknya seperti apa? Bisa memudahkan perpindahan peralatan, operator ya, meningkatkan produktivitas transportasi operator warehouse, mengurangi resiko kerusakan barang dan peralatan. Nah, bentuk dan ukuran daripada Eisel ini nanti tergantung kepada tipe peralatan pemindahan barang ya, pemindahan bahan ya yang digunakan. Kemudian tipe dari rak yang digunakan. Nah, yang digunakan adalah mobil crane ya, mobile crane. MOBILE CRANE. Mobil crane. Sehingga nanti diperlukan eisel yang lebar. AISLE, eisel yang lebar ya. Eisel. Nah, kalau digunakan nanti umpamanya kita menggunakan forklift ya, FORKLIFT, forklift ya, maka nanti dapat dipilih eisel yang lebih sempit. Nah, kalau kita punya raknya dua sisi, raknya harus dipisahkan ya untuk memudahkan penyimpanan atau pengambilan. Jadi pengaturannya nanti itu akan menambah ruang ya untuk eisel ya.
sehingga nanti juga akan mengurangi ruang penyimpanan ya. Nah, nanti kalau ada praktikum dalam menghitung luas lantai penyimpanan barang, ini kita perlu melibatkan nanti masalah-masalah yang berkaitan ya, antara lain itu nanti yang akan mempengaruhi terhadap luas lantai ya. Jadi seperti alat angkut, cara pengangkutan, cara penyimpanan bahan baku ya. Kemudian aliran bahan. Jadi apa yang harus kita perlukan? Jadi langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam perancangan itu, nanti desain itu kita mesti nentukan ukuran dimensi kemasan ya. Tentukan produksi jadi per satu periode. Tentukan volume kemasan total. Tentukan luas lantai. Tentukan nanti apa? Kelonggaran ya, allowance ya, kelonggaran. Ya. Jadi itu dulu, didengar, diperhatikan. Nah, kemudian nanti kamu jawab pertanyaannya. Langsung aja ke WA saya ya. Nah, pertanyaan yang pertama ya. Ada berapa tipe utama? Bukan tipe ya. Fungsi utama aktivitas pergunangan. Nggak usah dijelaskan ya. Langsung aja ada berapa. Satu ini, dua ini, tiga ini gitu ya. Kemudian untuk apa sih layout gudang ini harus didesain sedemikian rupa? Untuk apa? Kemudian untuk perancangan layout ya. Untuk perancangan layout, jadi dalam perancangan gudang tadi kan perlu diperhatikan lintasan ya, jalan lintasan atau aisle itu tadi, AISLE, aisle ya, jalur lintasan, aisle dalam pabrik. Untuk apa? Untuk apa gunanya? Simpel aja sedikit ya, untuk apa gunanya? Oke, langsung dijawab. Sampai jam 14.40 ya.